Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Kembali bersama KJD TV Lor, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Melanjutkan episode kemarin Lor, yang semakin menarik saja. Oke, seperti biasa, siapkan kopi dulu. Sambil udut, mari kita lanjut. Di awal film diperlihatkan, Rama kembali ditugaskan untuk menyusup ke rumah Tumenggung Hadiraksa guna kembali mencari harta Paman Aragani yang terkubur di pekarangan rumahnya dulu, yang kini telah menjadi rumah Tumenggung Hadiraksa. Namun sayang, di kesempatan kedua ini sepertinya Brahma akan menghadapi rintangan, karena kebetulan malam itu Raden Angkawijaya, putra Senopati Kebo Mundarang, juga berkunjung ke rumah Tumenggung Hadiraksa untuk menemui Dewi Anggun, putri Tumenggung Hadiraksa, yang telah ditunangkan dengannya. Brahma, Dan benar saja, ketika Brahma tengah bertemu dengan Dewi Anggun, Raden Angkawijaya memergoki mereka. cepat lari Brahma. Tangkap bajingan itu. Raden Angkawijaya kemudian melaporkannya kepada Tumenggung Hadiraksa. Dia punya kekasih gelap. Saya tidak terima. Akan saya laporkan semuanya pada ayahanda. Memalukan. Anggun. Mendengar laporan Raden Angkawijaya, Tumenggung Hadiraksa pun marah besar kepada putrinya itu. Memalukan kamu. Kanjeng Senopati kalau tidak malam ini, besok pagi dia pasti akan datang kemari. Habis riwayatku. Dengan kejadian tadi, kau tidak akan bisa lagi berkeliaran di Madangkara dengan bebas. Sementara itu di tempat lain, Brahma menyesali sikap ketidakwaspadaannya, sehingga bisa dipergoki oleh Raden Angkawijaya, dan itu membuatnya semakin susah untuk menyusup ke kota raja. Saya menyesal, Paman. Aku ingin sekali mencabik-cabik muka si Brahma. Kalau begitu, saya yang akan menangkapnya buat Raden. Esokan harinya Raden Angkawijaya menceritakan yang terjadi kepada Permadi, murid Durgalapati, yang sekaligus sebagai pengawal pribadinya. Mendengar bahwa orang yang telah merebut kekasih tuannya adalah Brahma, Permadi pun berjanji akan menangkap Brahma hidup-hidup untuk Raden Angkawijaya, karena dia sendiri juga masih dendam kepada Brahma yang dulu pernah mengalahkannya. Jadi, kamu sudah saling kenal? Saya pernah adu tanding dengan si Brahma. Menang? Saya belum kalah. Dan itu dulu. Tapi kalau sekarang, tidak kurang dari 100 jurus. Tangkap dia hidup-hidup untukku. Yang ibu cemaskan, kalau ternyata pemuda yang kau cintai itu orang Madangkara, dia akan memusuhi ayahmu, nak. Sementara itu, Dewi Anggun di kamarnya tengah menenangkan diri ditemani ibu tercintanya. Ibunya mengkhawatirkan bila orang yang dicintai putrinya itu adalah orang Madangkara. Maka bila itu terjadi, dia pasti memusuhi ayahnya. Tolong, Bu. Jangan bicarakan hal itu. Suatu malam, Lesmana sang pembunuh bertopeng kembali menyusup ke Madangkara. Namun kali ini dia tidak sendiri.
tetapi berdua dengan Lasmini adiknya. Jangan memancing keributan kalau tidak terpaksa. Ayo. Kali ini dia harus menyusup ke kediaman Hadiraksa. Karena targetnya yang kemarin berhasil lolos darinya, ini tinggal di rumah Tumenggung Hadiraksa. Kakang! Kakang! Mendengar ada kegaduhan di rumahnya, Dewi Anggun pun terbangun dari tidurnya dan langsung keluar untuk membantu melawan penyusup itu. Ya, Dewi Anggun selain cantik, dia memang juga seorang pendekar. Karena sejak kecil dia sudah dikenalkan olah kanuragan oleh ayahnya. Bahkan dia sudah bisa menguasai beberapa ilmu tenaga dalam. Jangan gegabah, Anggun. Kemudian disusul Tumenggung Hadiraksa yang ikut membantu. Hari ini hari naasmu. Dengan adanya Tumenggung Hadiraksa, Lesmana dan Lasmini jadi kewalahan dan semakin terdesak. Tiba-tiba kebetulan Brahma dan Paman Aragani juga datang ke tempat itu, yang pastinya untuk kembali mencari hartanya. Paman Aragani yang melihat itu pun langsung membantu melawan Hadiraksa, sampai akhirnya penyamaran Paman Aragani terbongkar dan dapat diketahui Hadiraksa. Cepat pergi. Rupanya kau yang memimpin pengacauan selama ini, Panji Aragani. Di kesempatan itu pun Lesmana dan Lasmini juga jadi mengetahui bahwa orang yang membantunya itu adalah Aragani ayahnya yang selama ini dicarinya. Kau jangan bermimpi untuk bisa merebut kembali Madangkara dari kekuasaan kami. Mimpi itu akan menjadi kenyataan, Hadiraksa. Kenapa dan Ayu menolong saya? Setelah semua berlalu, diperlihatkan anak buah Hadiraksa yang ditolong oleh Dewi Anggun. Karena kejadian itu, dia jadi teringat masa lalunya yang sebagai bekas pasukan kelelawar hitam. Dia sempat akan memberitahu tentang orang tua Anggun sebenarnya. Namun tiba-tiba ada yang menyerangnya dan membuatnya tewas saat itu juga. Saya termasuk salah satu dari anggota kelelawar hitam yang ikut dalam penyerbuan ke rumah Dharma Sukarta. Ada hubungan apa saya dengan Dharma Sukarta, Paman? Iya. Atas kejadian itu, Anggun yang mengenali senjata ayahnya membuatnya bertanya-tanya tentang siapa dia sebenarnya. Kenapa ayahnya membunuh anak buahnya sendiri? Kenapa ayah membunuh Paman Saluyan? Seluruh kota pasti akan diaduk-aduk oleh Kebo Mundara. Jin kemudian berpindah di kediaman Nini Goreng, di mana mereka membicarakan tentang Panji Aragani yang mereka cari-cari selama ini, yang ternyata masih hidup. Nini Goreng pun menyuruh Lesmana untuk mencari Aragani untuk dipertemukan dengan Ratnasih ibunya. Secepatnya dia harus tahu. Lesmana, kamu harus cari dia. Karena hanya bertemu dengan Ratnasih, semuanya akan menjadi jelas. Baik, Nini. Hanya ayah yang memiliki senjata seperti ini. Kembali di kediaman Hadiraksa,
Anggun yang menyadari bahwa ayahnya lah yang telah membunuh anak buahnya sendiri mencoba mempertanyakan itu kepada ayah dan ibunya. Namun itu malah membuat Tumenggung Hadiraksa marah besar. Siapa ayah kandung saya yang sebenarnya, ayah? Anggun sudah cukup dewasa, Kanda. Ibu! Dasar anak pemberontak. Bahkan istrinya yang mencoba menenangkannya malah ikut menjadi korban. Buat apa kamu mau tahu semuanya? Tidak tahu diri. Sampai akhirnya Ibu Anggun yang ingin menyelamatkan putrinya dari kemarahan ayahnya tanpa sengaja ikut terpental dan membuatnya terbentur keras ke tembok. Dan akhirnya harus tewas malam itu. Berarti saya bukan orang Kuntala. Oh, bagus. Kau telah melambari tangkisan dengan tenaga dalam. Berarti benar-benar kamu mau melawan aku. Kakang, jangan turuti hawa nafsu. Ibu. Ampun, aku tetap ibumu, nak. Semua ini karena ulahmu. Kakang, jangan menyakiti Anggun lagi. Keesokan harinya di hadapan makam istrinya, Hadiraksa mencoba mengajak bicara Anggun. Dia terlihat menyesal karena yang terjadi adalah akibat dirinya yang tak bisa mengendalikan emosinya. Pertanyaanmu kemarin membuat ayah panik dan bingung. Ayah takut kehilangan kau, anakku. Kenapa semuanya berantakan begini pada hari tuaku? Beberapa waktu kemudian diperlihatkan Brahma dan Panji Aragani tengah berkuda. Sepertinya mereka akan pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota raja. Tatapan penduduk desa ini kelihatannya kurang bersahabat, Paman. Itu pertanda baik. Artinya mereka mencurigai setiap orang yang lewat. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah salah satu penduduk desa itu. Apa benar ini rumah penjual burung yang bernama Kalamenda? Benar. Aku membawa Raja Wali Muda. Silakan masuk, Kisanak. Mari. Kanda Senopati, selamat datang. Ternyata tempat itu adalah markas para pejuang Madangkara. Dan di tempat itu sudah ada beberapa orang bekas pejabat Madangkara dulu yang masih setia dengan Madangkara. Di tempat itu juga ternyata ada Lesmana. Dan kita tahu Lesmana adalah putra Panji Aragani yang memang sedang mencari ayahnya. Namun Panji Aragani belum menyadari bahwa itu adalah anaknya. Hebat, persembunyian kalian hebat. Ini salah satu Raja Wali Muda kita, Putra Dharma Salira. Ini anak hamba, Indra Kumala. Dan ini murid Nini Goreng. Aku pernah melihat kamu di warung makan Pak Karta. Benar, Paman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Kemarin Paman telah menyelamatkan jiwa saya. Jadi gerakan pembunuhan gelap itu prakarsa kalian? Betul, Kanda Senopati. Oke Lor, makin menarik saja cerita ini. Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya ya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.